Oke, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok Riansyah. Kami mempresentasikan dari aplikasi yang sudah kami rancang, itu Smart Argo. Di sini saya bersama rekan saya ada Izwa Kemardika dan Valentino Frederick Albert Mawesa. Pertama ada latar belakang adanya aplikasi ini karena kan banyaknya petani tidak dapat menghasilkan hasil panen yang baik dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Tujuan manfaat adalah memungkinkan petani untuk membeli tanaman sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Terus mengurangi risiko kegagalan tanaman. Dan terakhir, memberikan akses yang mudah dan cepat kepada informasi penting tentang cuaca dan tanah. Selanjutnya adalah batasan masalah. Di sini terdapat beberapa. Pertama adalah keterbatasan data. Dan kedua adalah kesesuaian tanaman. Ketiga, ketergantungan teknologi. Keempat, ketersediaan fitur. Kelima, kesesuaian lokal. Dan itulah batasan dalam masalah. Di sini nama aplikasi yang dipilih adalah Smart Argo. Smart Agro, yaitu gabungan dari Smart dan Agro, yang berarti agrikultur pintar. Di sini kami melakukan analisis kebutuhan pengguna, yaitu aplikasi harus bisa menampilkan kualitas tanah berdasarkan masukan dari pengguna. Lalu aplikasi harus bisa memberikan rekomendasi tanaman yang cocok berdasarkan tanah dan musim. Selanjutnya adalah karakteristik pengguna. Pertama, familiar dengan penggunaan smartphone, yaitu petani yang sudah familiar dengan penggunaan smartphone. Kedua, yaitu mampu membaca dan memahami informasi. Tiga adalah memiliki akses internet. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Dari spesifikasi aplikasi, untuk yang fungsi adalah mengklasifikasikan kualitas tanah dan memberikan rekomendasi tanaman. Lalu masukan untuk aplikasi adalah kandungan nitrogen tanah, kandungan fosfor tanah, dan kelembapan nilai pH tanah, dan curah hujan. Keluaran yang dihasilkan adalah kualitas tanah dan tanaman. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional sistem. Dapat dilihat pada gambar berikut, ada beberapa fungsi dari register, login, validate sorry data, get weather, predict soil quality, recommend crops, soil quality history, dan terakhir adalah crop information. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsionalitas sistem. Itu aplikasi dapat menunjukkan informasi mengenai cuaca dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan aplikasi dapat memberikan saran tanaman yang baik untuk ditanam dalam waktu kurang dari 3 menit. Selanjutnya adalah ketergantungan software. Aplikasi Smart Agro ini memiliki keterangan software, yaitu membutuhkan API eksternal untuk mengakses data cuaca terkini dan akurat. Tanpa ada data cuaca, maka aplikasi tidak akan berfungsi dengan baik. Yang kelima ada batasan perangkat lunak atau sistem. Itu pengguna aplikasi perlu mengizinkan aplikasi untuk mengakses GPS, lokasi, dan notifikasi. Lalu model yang dipakai dalam aplikasi hanya dapat memprediksi daerah yang memiliki data lokasi yang cukup. Selanjutnya ada model arsitektur yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Oke, Valen. oke, terima kasih Fatin. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai model arsitektur. Jadi dapat kita lihat sendiri di sini dapat model arsitektur yang kita pilih itu layer arsitektur, di mana aplikasi ini membagi jadi beberapa lapisan fungsionalitas. Jadi setiap lapisan ini punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri ya. Jadi di lapisan pertama ada Smart Agro User Interface, di mana ya ini buat nampilin UI dari aplikasi itu sendiri, buat layer-layer ke bawahnya itu dari UI ini. Lalu yang kedua ada lapisan fungsionalitas, jadi di sini isinya fungsionalitas daripada aplikasi kami. Jadi ada rekomendasi tanaman, tampil cuaca, dan menganalisis kualitas tanah. Lalu di sini lapisan ketiga itu ada business logic, yang terdiri dari machine learning model dan output analysis system. Lalu lapisan keempat itu adalah
core daripada aplikasi kita. Jadi di sini ada MySQL Cloud Server dan Flutter Framework, di mana masing-masing itu digunakan buat mengolah database sama sebagai front end buat frameworknya. Terus yang lapisan terakhir itu ada database. Jadi di sini nyimpen semua data yang telah diinputkan sama user kepada sistem. Jadi ada soil, ada plant, sama weather database. Selanjutnya ada pemodelan analisis. Di sini pertama ada satu model konteks yang kami buat, di mana ada entitas eksternalnya. Di sini ada petani, sistem cuaca, informasi tanah, internet, dan infrastruktur jaringan. Ada interaksi. Di sini dapat kita lihat bentuk ada 4 interaksi yang diharapkan, dan juga ada diagramnya. Jadi diagramnya terbagi jadi 5, di mana intinya adalah Smart Agro aplikasi ini pertama dapat mengklasifikasi kualitas tanah, lalu merekomendasikan tanaman, dan ketiga menampilkan info cuaca. Lalu ada model interaksi, jadi di sini juga kita buat model interaksinya pakai use case diagram. Yang pertama di sini untuk use case diagramnya nggak akan dijelaskan semuanya, mungkin contoh aja di sini ada A1 di mana memperbarui data tanah. Jadi aktor yang kita pilih itu pasti petani, di mana user kita fokusnya ya petani. Lalu udah ada deskripsinya, jadi use case ini menggambarkan proses petani memperbarui data tanah. Jadi data yang kita perlukan adalah sebagai berikut: stimulusnya dan responsnya. Respons ini kayak langkah-langkah yang dilakukan antara petani dan juga sistem. Jadi yang perlu petani lakukan adalah petani menyalakan GPS, petani buka Smart Agro, melakukan login dan memilih opsi memperbarui data tanah. Lalu petani juga perlu menginputkan informasi terkait kandungan dari data yang kita perlukan tadi. Lalu petani perlu mengonfirmasi dan menyimpan data tanah yang telah diinputkan. Lalu sistem akan menampilkan hasil dari input yang dilakukan oleh user petani tadi. Akan disimpan juga ke dalam database. Lalu ini ada bentuk diagramnya, jadi petani, terus update data tanah, dan soil record system. Jadi ada use case kedua itu menampilkan hasil rekomendasi tanaman, dan mungkin langsung ke diagramnya aja. Jadi itu diagramnya cukup sama. Lalu use case ketiga adalah menampilkan cuaca terkini. Jadi ini cuma menampilkan cuaca berdasarkan lokasi ya, GPS. Jadi user perlu nyalain GPS sebelum ngelihat cuaca ini. Baik, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Izul Mardika. Baik, selanjutnya adalah sequence diagram. Di sini sequence diagram digunakan untuk memperlihatkan urutan-urutan proses dari sistem. Dimulai dari petani dulu, yaitu petani yang menginputkan data tanah, lalu divalidasi terlebih dahulu sebelum melakukan uji tanah. Selanjutnya, setelah divalidasi, data tanah akan masuk ke pengujian tanah. Lalu selanjutnya, sistem akan meminta akses ke GPS untuk mengambil data cuaca. Setelah itu, setelah mendapatkan data cuaca, akan dilakukan rekomendasi tanaman menggunakan algoritma rekomendasi tanaman yang sudah dikembangkan. Lalu setelah itu, setelah berhasil melakukan semua proses di atas, akan mengembalikan tanaman yang sudah direkomendasikan kepada pengguna berdasarkan data tanah dan cuaca. Selanjutnya, di sini ada state diagram. State diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses dari sistem sendiri yang melibatkan interaksi pengguna lalu kepada sistemnya, yaitu prediksi kualitas tanah dan rekomendasi tanaman. Di sini untuk state
Yang pertama yaitu pengguna melakukan login ke aplikasi, lalu pengguna dapat memilih apakah akan membuka untuk input kualitas tanah ataupun melihat cuaca. Jika pengguna membuka input kualitas tanah, maka pengguna diharuskan untuk memasukkan data-data tanah dari lahan penggunanya, lalu akan divalidasi terlebih dahulu. Jika data tanah akan diprediksi terlebih dahulu, lalu jika berhasil diprediksi, maka akan dilakukan rekomposisi tanaman berdasarkan input tadi. Selanjutnya, di sini dilakukan beberapa testing skenario, yaitu skenario pengujian aplikasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem ini bekerja sesuai yang diharapkan. Yang pertama ada register di sini untuk mendaftarkan pengguna, yaitu pengguna diharuskan untuk memasukkan nama, nomor HP, email, dan lokasi tempat tinggal. Lalu untuk outputnya dari register sendiri, yaitu jika berhasil, user akan melakukan verifikasi akun, dan jika gagal akan mendapatkan peringatan untuk mengisi ulang data. Lalu selanjutnya untuk login di sini pengguna diharuskan mengisi email dan password dan juga menyalakan GPS sebelum masuk ke halaman utama aplikasi. Jika berhasil, pengguna dapat masuk ke homepage. Kemudian jika gagal, pengguna diberi peringatan untuk proses login belum berhasil. Lalu selanjutnya ada memperbarui data tanah. Di sini pengguna harus memasukkan data tanah yang terbaru, lalu untuk outputnya yaitu akan ditampilkan pemberitahuan bahwa user telah berhasil ataupun gagal. Lalu selanjutnya ada melihat rekomendasi. Melihat rekomendasi di sini user memilih data tanah yang pernah diinput sebelumnya, lalu untuk mendapatkan rekomendasi tanamannya, user diharuskan untuk melakukan konfirmasi data tanah yang dipilih. Jika berhasil, user akan mendapatkan rekomendasi tanaman berdasarkan data tanah dan juga lokasi GPS. Selanjutnya ada melihat informasi cuaca. Sini user harus melalui homepage, lalu memilih menu tampilkan cuaca. Jika berhasil akan mendapatkan informasi tampilan cuaca. Lalu untuk selanjutnya ada lampiran. Di sini ada analisis model atau untuk database, skema database-nya begini, ada user, crop recommendation, crop, soil quality, dan soil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.